Shalom Aksen, welcome back to Aksen Perspektif Podcast Season 3 episode 2 bersama aku Tessa. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakalan bahas tema yang cukup spesial nih guys, yaitu tema Ramadan. Tapi di sini aku nggak sendirian, aku bersama dua narasumber kita. Oke kak, boleh perkenalan dulu? Halo, nama saya Jeron Kailimang. Aku Jasmine. Oke, hai Kak Jeron, hai Kak Jasmine, gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi gimana nih guys persiapan kalian buat bulan Ramadan nanti? Persiapan aku di bulan Ramadan ini nggak banyak sih, karena menurut aku ini kayak bulan-bulan biasanya, tapi bedanya kita puasa aja di bulan ini. Jadi menurut aku nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadinya aku kayak biasa aja sih. Oh, untuk Kak Jeron gimana kak? Sama kayak dia sih, jadi kayak seperti menjalani aktivitas biasa aja. Oh, jadi kayak biasa aja ya kak, nothing special dulu untuk bulan ini. Oke, tapi gimana sih kak proses belajar puasa dari kecil dulu sampai sekarang? Jadi dari kecil dulu itu kami biasanya dari kecil tuh ngejalanin puasa setengah hari dulu, dicoba dulu. Nanti lama-kelamaan udah biasa, baru kita full seharian. Untuk Kak Jasmine gimana kak? Aku juga sama sih, tapi seingat aku dari kecil aku tuh udah jago puasa, jadi udah langsung full day. Apalagi sebenarnya aku tuh TK, SD tuh kan di swasta Islam, jadinya lingkungan juga semuanya tuh pada puasa kan, jadi udah kebiasa dari dulu full day sih. Oke, kalau misalnya biasanya anak kecil kan puasanya setengah hari nih kak. Tapi gimana sih rasanya pas udah bisa puasa seharian full gitu? Seru gak sih atau ada rasa bangga sendiri pas masih kecil? Jujur bangga banget, soalnya kan kayak merasa udah dewasa nih, jadi kayak ngejalaninnya tuh kayak keren gitu sih. Setuju. Karena ibadah puasa ini kan kayak beda dari ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau udah berhasil puasa full day itu kayak ada perasaan tersendiri gitu, bahagia sendiri. Ya pasti bahagia sih ya kalau misalnya udah bisa full day, apalagi masih kecil. Oke kak, tapi gimana sih kak kalau misalnya tradisi-tradisi di keluarga kalian? Biasanya kan ada yang biasanya sungkeman atau maaf-maafan gitu pas Ramadan, ada nggak yang spesial gitu di keluarga kalian? Mungkin biasanya kami kalau keluargaku biasanya mungkin 30 menit sebelum buka puasa tuh biasanya kami kumpul, terus ngobrol-ngobrol gitu sih biasanya. Terus ada setiap akhir Ramadan mungkin ada maafan-maafan sih. Oke. Jadi kayak biasa keluarga Ramadan seperti biasanya kak ya? Iya. Kalau Kak Jasmine gimana kak? Kalau aku biasanya juga ngumpul sama keluarga, tapi setelah sholat taraweh. Jadi kalau semisal sholat tarawehnya nggak ke masjid, biasanya sholat jamaah di rumah, itu bareng-bareng. Jadi nanti setelah sholat taraweh ya bareng-bareng aja cerita-cerita atau nonton bareng sama keluarga, sama papa, kakak, kayak gitu. Berarti momen-momen kayak gitu tuh bakalan dikangenin gitu ya kak kalau misalnya nggak Ramadan? Iya betul, apalagi udah pisah-pisah kan nanti. Oke kak, setahu aku biasanya kalau Ramadan itu identik sama beli baju baru. Nah, kalau di keluarga kakak sendiri udah beli baju baru belum? Kalau aku udah beli baju baru, karena mama aku itu preparation memang dari jauh-jauh banget kan. Dan juga keluarga inti aku, especially mama aku tuh mau banget biar kita sekeluarga itu punya baju yang matching, jadi udah dibeli. Terus karena lebaran ada 2 hari, 3 sih to be exact. Di day 1 itu aku pakai baju dengan nuansa coklat-coklat, dan yang kedua itu nuansanya ungu sama abu. Oh, berarti seru banget ya kak kalau misalnya matching baju gitu. Kalau Kak Jeron gimana kak? Matching juga nggak kayak Kak Jasmine? Iya, aku biasanya setiap tahun pasti sekeluarga matching, tapi untuk sekarang belum ada persiapannya. Oh, jadi belum coba beli baju baru ya? Oke. Terus kak, kalau misalnya nih buka puasa, snack favoritnya apa? Mungkin goreng-gorengan sama lontong sayur sih, biasanya itu udah wajib, sama mungkin untuk segar-segar mungkin sop buah biasanya. Oke. Itu biasanya dimasak sendiri atau lebih prefer beli gitu kak, biar simpel? Biasanya sih ibuku masak sendiri. Terus kalau untuk gorengan biasanya beli takjil. Oke, jadi handmade gitu ya. Kalau Kak Jasmine gimana kak? Kalau aku sih jarang beli takjil, karena sebenarnya mama aku lebih seneng masak sendiri juga. Jadi kalau mau gorengan ya masak sendiri, goreng sendiri. Terus kalau mau minum minuman manis juga bikin sendiri sih. Oke, jadi kalau Kak Jasmine ini prefer handmade gitu ya. Pasti lebih enak juga kan? Oke kak. Terus kalau misalnya nih puasa pertama, itu kan biasanya buka puasanya spesial nih. Menunya beda gitu dari hari-hari biasanya. Kalau misalnya Kak Jasmine dulu, itu biasanya makanan favorit apa yang jadi menu buka puasa pertama?
Kalau aku yang penting sih ada pempek ya, karena aku sendiri kan orang Palembang dan aku bener-bener suka banget pempek, sekeluarga suka pempek. Jadi menurut aku kalau day one puasa nggak ada pempek tuh kayak ada yang kurang gitu. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, pempeknya itu biasanya dimasak sendiri gitu ya dari resep keluarga atau Kakak biasanya beli gitu biar simple aja gitu? Kalau sekarang sih udah beli ya, karena mama aku yang paling jago masak pempek di rumah aku udah susah bikinnya karena udah ribet kan banyak kerjaan jadi sekarang. Oke. Kalau misalnya Kak Jaron gimana Kak? Kayak biasanya sih di hari pertama udah pasti wajib risol, terus mungkin tahu sayur biasanya udah sih itu aja. Oke, kalau misalnya yang makanan berat favoritnya keluarga kalian tuh gimana Kak? Apa ya? Kalau makanan berat beda-beda sih soalnya sekeluarga jadi nggak ada yang pasti banget. Oh, jadi biasanya beda-beda gitu ya dalam meja buka puasa itu? Iya. Oke. Kak, kalau misalnya di bulan Ramadan ini ada nggak pesan atau makna yang bisa disampaikan ke teman-teman sekalian atau ke kita? Oke. Mungkin untuk pesan-pesannya mungkin untuk menjadi pribadi yang baik, karena kan Ramadan ini kita menahan semua godaan, terus kita biasanya kita ngelakuin hal buruk mungkin bisa ditahan dulu kan untuk sekarang, jadi untuk kedepannya mungkin bisa menjadi pembelajaran baru itu. Oke, jadi pesannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Oke, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Kak. Oke guys, kita next ke games, yaitu games tebak takjil. Nah, tapi di games tebak takjil ini akan menampilkan foto makanan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kita sudah meminta izin untuk menampilkan foto makanan. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, apa nih Kak kira-kira? Coba ditebak dulu. Sama buah, es buah. Oke, es buah guys. Bener gak ya kira-kira es buah nih jawabannya Kak Jeron? Nah, bener ya. Oke, jago ya guys. Oke, next. Pertanyaan kedua nih, agak mulai susah ya. Silanta. Apa nih? Apa ya Kak? Mungkin Tos, enggak dong. X. Tidak. Silantangan. Oke, sepertinya mulai susah ya guys. Kak Jaron dan Kak Jasmine mulai gak bisa jawab. Oke, jadi ternyata Kak Jaron dan Kak Jasmine gak bisa jawab pertanyaan kedua nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya ternyata kolak ya guys. Oke, nggak kepikiran, nggak apa-apa. Next ke pertanyaan ketiga. Gorengan. Oke, jadi jawabannya adalah ya benar guys, gorengan. Kita bisa next kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, apa Oke Kak, mungkin ini agak sedikit aneh gitu ya, cuma satu gambar. Kurma. Oke, jadi jadi ternyata Kak Jaron dan Kak Jasmine juga nggak bisa jawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah lontong. Itu loncong. Oke, next ya guys ke pertanyaan selanjutnya. Agak panjang nih Kak. Bubur mutiara. Easy. Bubur mutiara easy. Mutiara. Oke, kita lihat jawabannya. Bubur mutiara nggak sih? Dan benar nih guys. Jago. Oke, next. Sirup marjan. Sirup marjan, apakah benar jawabannya sirup marjan? Benar. Oke, berarti Kak Jaron dan Kak Jasmine ini cukup jago ya guys tebak-tebakan takjil. Oke, 3 pertanyaan terakhir ini paling susah nih guys. Kalau misalnya Kak Jaron sama Kak Jasmine bisa jawab, fix jago war takjilnya. Next. Bubur dimsum. Bubur somsom. Oke, jawabannya tadi bubur somsom atau bubur dimsum Kak?
Bubur sumsum atau bubur dimsum? Bubur sumsum. Oke, bubur sumsum ya guys. Kita lihat jawabannya benar atau enggak. Benar. Mungkin agak-agak membingungkan gitu ya kak. Apa? Es nggak tahu. Apa ya? Es. Apa nih, wajah, muka? Es kelapa. Oke, es kelapa. Bener gak kira-kira jawabannya? Bener. Jago. Oke, boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Kurma. Kurma. Jauh. Kurma. Enggak deh, kayaknya bukan ya. Kunya rumah. Kurma. Kayak kunci ya kurma ya. Coba kita lihat jawabannya. Jago. Jago banget, jago. Oke, next. Kurang susah guys. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Kak Jaron sama Kak Jasmine bisa jawab, berarti mereka jago war takjil. Oke, next. Apa nih Kak? Ayam goyang. Emang ada? Ayam goreng. Ayam goreng. Jawabannya ayam goreng. Kunci ya. Oke, jawabannya adalah jago banget. Oke, kita next ya. Mungkin ini akan jadi lebih susah lagi. Nah, Candi. Apaan? Ini apaan? OL? Apa sih OL? Hah? Candu apa? Apa ya? Candi. Candu. Nyerah. Jadi mereka menyerah ya guys. Berarti ini fix susah. Jadi jawabannya adalah cendol. Masuk ya kak, tadi candi terus ada ol, candi ol jadi cendol. Ya, dekat-dekat lah. Oke, boleh lah. Oke, next. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Fix mereka nggak bisa jawab nih guys. Fix. Apalah. Cowok, cewek. Itu apa tanda panahnya ya? Itu tanda panahnya apa tuh? Tanda panah hubungan mereka. Hubungan. Pacaran. Siapa? Pecel, kunci. Yakin? Pacaran era dihapus pecel. Setuju nggak? Boleh dah pecel. Coba deh pecel. Coba pecel ya. Oke, jawabannya. Oke, jadi Kak Jaron sama Kak Jasmine ini ternyata jago banget nebaknya. Berarti mereka jago war takjil ya guys. Nah, segitu aja podcast dan games kita pada kali ini. Marilah kita saling menghargai teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Kak Jasmine dan Kak Jaron. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.